Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jong Subakti. Dan di video ini saya akan mengulas tentang kerusakan yang biasa terjadi pada extra fan. Dan sebagai contohnya saya menggunakan mobil Honda City Z yang kebetulan di sini ada dua extra fan, yang mana yang satu adalah untuk AC dan yang satunya untuk radiator. Sekaligus ini untuk menjawab sebuah masalah yang dihadapi dari salah satu komentar yang saya baca. Jadi di situ ada kerusakan salah satu di antara extra fan-nya. Jadi bagian yang radiator ini tidak menyala. Nah, oke, nanti kita simak apa saja yang bisa kita lakukan untuk membedakan apakah yang rusak switch-nya atau fan-nya. Ya, sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu bahwa extra fan ini merupakan bagian yang juga penting pada sebuah kendaraan. Nah, fungsinya apa? Ya pastinya untuk mendinginkan dan membantu pendinginan dari radiator ataupun kondensor AC. Di Honda City Z-nya ada dua extra fan dan masing-masing memiliki fungsi yang cukup vital. Jadi tidak bisa kalau hanya salah satu yang bekerja, maka keduanya harus bekerja dengan maksimal. Kerusakan apa yang biasa terjadi pada extra fan? Itu biasanya dinamonya rusak ya, atau mati atau terbakar. Kedua, switch-nya bermasalah, atau bisa juga perkabelannya atau kelistrikannya. Nanti kita akan bahas kira-kira penyebab kerusakan extra fan dan cara membedakan kerusakan yang disebabkan oleh switch atau pada fan-nya itu sendiri. Oke, sebelum kita lanjut videonya, bagi teman-teman yang baru mampir mungkin bisa di subscribe dulu ya channel ini, supaya channel ini terus memberikan informasi tentang otomotif yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, simak terus videonya. Oke teman-teman, untuk mengetahui kerusakan yang terjadi pada extra fan, jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apakah itu switch-nya yang bermasalah atau bisa extra fan itu sendiri yang bermasalah seperti dinamonya atau perkabelannya. Nah, kalau kita ingin membedakan mana yang rusak antara switch atau extra fan, caranya seperti ini. Pertama, kita copot dulu soket yang ada pada rumah termostat. Ya, posisinya ada di bawah rumah termostat. Nah, ini sudah saya copot. Kemudian kita gunakan alat ini. Ini kawat ya teman-teman, cukup bikin dibengkokin aja kayak gini nih. Jadi caranya kita selipkan kawat ini di bagian soket ini dengan tujuan ketika kita kontak on nanti ya, tidak usah dinyalakan mesinnya. Kalau kipasnya masih berputar, kedua kipasnya masih berputar, berarti kemungkinan kerusakan ada pada switch-nya. Nah, tapi kalau seandainya sudah di jumper seperti ini dan extra fan atau kipas radiator, baik radiator atau AC itu tidak menyala, berarti ada kemungkinan kerusakan ada di bagian perkabelan atau extra fan itu sendiri. Ya. Jadi caranya seperti itu, cara membedakan antara switch-nya yang rusak atau bagian extra fan yang rusak. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ya, yang kedua adalah apabila kita mengalami extra fan mati sebelah. Ya, kalau extra fan mati sebelah, pertama yang dilakukan adalah pada bagian extra fan yang mati, kita copot soketnya, tuh ada di bagian bawah ya, di sini ya, di setiap extra fan tuh ada di bagian bawah. Kemudian kita gunakan kabel tambahan ya, untuk gunanya untuk mengetahui ya apakah extra fan itu dinamonya masih bagus atau tidak. Kita langsungin ke aki. Ketika dia bisa langsungkan ke aki itu masih menyala, berarti kita pastikan dinamonya masih dalam kondisi baik. Nah, besar kemungkinan yang rusak adalah bukan dinamonya, melainkan bisa juga relaynya atau bisa juga sikringnya. Oke, sekarang kita coba tes ya, caranya dengan menjumper sih sebenarnya. Tes extra fan ya. Contoh saya ambil extra fan yang sebelah radiator. Jadi caranya seperti ini. Kita copot dari soketnya. Ini kebetulan soketnya udah pecah, jadi memang sudah lepas dari soketnya. Jadi kita pakai kabel tambahan. Nah, kita gabungkan kabel yang satu dengan soket yang warna merah, kemudian
kabel yang satu dengan soket yang warna putih seperti ini. Kemudian masing-masing yang warna hijau ke bagian positif dan yang warna biru kita gabungkan yang negatif. Nah, kebetulan saya buatkan tombol on off nya supaya lebih mudah. Nah, oke teman-teman, kita bisa lihat oke, seperti itu ya. Jadi cara mengeceknya ini berarti dinamo kipas dalam kondisi yang baik. Nah, apabila kerusakan terjadi pada relay ya, teman-teman cukup ganti relaynya aja. Bisa cari relay aslinya kalau memang masih ada, tapi kalau memang tidak ada cukup pakai relay yang universal, tapi harus sedikit merubah dudukannya ya. Jadi kita beli satu set relay universal, kemudian kita pasang atau kita sambung bagian relay yang lama ya, kita potong dulu relay yang lama, kita potong kabelnya, kemudian kita sambung dengan relay yang baru. Itu mungkin solusinya ya. Jadi untuk teman-teman yang memiliki masalah yang tadi saya sebutkan, bisa melakukan pengecekan dengan cara tadi ya. Kalau memang switchnya yang rusak, kita jumper dulu ya. Kalau memang terbukti relaynya yang rusak, berarti kita ganti relaynya. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bisa membantu teman-teman ya, menjadikan referensi untuk teman-teman apabila mengalami kerusakan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.